Oke, kembali lagi di kanal Roha. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai latihan soal. Materinya yang akan saya bedah kali ini adalah tentang materi teori kinetik gas, yang terdiri dari kumpulan soal yang mengenai keadaan gas ideal, kemudian adanya tekanan gas ideal, energi kinetik gas ideal, kecepatan efektif gas ideal, dan energi dalam gas ideal. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, yang bukan merupakan sifat-sifat dari gas ideal adalah, yang bukan ya, kita carinya yang bukan. Apakah terdiri dari partikel yang memiliki energi kinetik? Tentu iya ya, sifat gas ideal pasti memiliki energi kinetik. B, energi kinetiknya berubah oleh tumbukan. Apakah energi kinetik berubah oleh tumbukan itu merupakan sifat gas ideal? Tentu tidak ya, karena energi itu tidak akan berubah gara-gara adanya tumbukan. Yang C, apakah mengikuti hukum Newton? Ya betul, mengikuti hukum Newton ya. Sifat-sifat gas ideal itu mengikuti hukum Newton. Atau D, gaya tarik menarik antar partikel diabaikan. Betul, gaya tarik menariknya diabaikan untuk gas ideal. Atau E, ukuran partikel diabaikan. Betul, karena jarak antar partikelnya harus lebih besar daripada ukuran partikel. Jadi jawabannya adalah B, ya, patuh pada hukum kekekalan N. Tidak berubah karena adanya. Soal nomor 2, berikut ini merupakan persamaan gas ideal kecuali ya, NO-nya adalah bilangan Avogadro, R-nya adalah tetapan gas umum, dan K-nya adalah tetapan Boltzmann. Kita cek di jawabannya. Jawaban yang betul adalah D ya. Yang ini, PV sama dengan N0 per K kali RT itu bukan merupakan persamaan gas ideal. Kenapa demikian? Oke, kita cek untuk pembahasannya. PV sama dengan NKT ya, untuk persamaan umum gas ideal. Di mana N itu adalah jumlah mol, itu merupakan N besar dibagi dengan N0. N adalah jumlah partikel dan N0 adalah bilangan Avogadro. Apabila kita masukkan ke persamaan ya, maka N-nya itu adalah N dikali N0, maka PV-nya menjadi N dikali N0 K kali T. Karena N0 kali K itu adalah R, maka persamaannya bisa kita tulis PV sama dengan nRT. Jadi bisa PV sama dengan nRT atau PVN RT. Berarti untuk option A tentu merupakan persamaan gas ideal. Untuk option B juga pastinya persamaan gas ideal. Kita cek di C, D, dan E ya. PV sama dengan N per N0 kali RT. Betul atau tidak? Kita cek ya. Kalau kita masukkan N-nya itu adalah N per N0 ya betul. Yang C itu juga betul. Yang E, PV sama dengan N kali N0 KT. Berarti kita merubah yang N-nya NKT, karena N-nya itu N kali N0. Nah ini ya, PV sama dengan N kali N0 K kali T. Jadi yang salah, yang bukan merupakan persamaan gas ideal adalah yang poin D. Oke, soal yang nomor 3. Jika P adalah tekanan, V adalah volume, dan N adalah jumlah molekul, R adalah konstanta gas umum, dan T adalah suhu mutlak, persamaan PV nRT berlaku pada gas dalam ruang tertutup. Volume tetap, grafik yang sesuai. Oke, kata kuncinya adalah di sini, volume tetap. Berarti grafiknya antara P dan T. Ya. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena tekanan itu sebanding dengan nilai temperatur. Apabila tekanannya naik, maka temperatur juga ikut naik. Apabila volumenya konstan ya, sini. Ya, seperti itu. Jadi grafiknya adalah grafik yang. Soal nomor selanjutnya, jika tekanan gas naik. Nah, jika tekanan gas naik, maka temperaturnya apakah pasti naik? Naik atau turun bergantung jenis gasnya? Pasti turun, tetap, atau naik dan turun bergantung volume. Jawabannya adalah hubungan antara tekanan dan temperatur pasti sebanding ya. Jadi jawabannya adalah A. Penjelasannya, apabila volumenya konstan, maka tekanan P sebanding dengan temperatur T. Jadi pasti naik. Kalau tekanannya turun, temperatur juga pasti turun. Soal nomor 4. Nah, sekarang hitung-hitungan ya. Banyaknya atom dalam 5,46 meter kubik udara pada keadaan STP, ya, pada keadaan standar adalah titik-titik. Berarti kita harus tahu dulu keadaan standarnya seperti apa. Oke, kita cek di pembahasan. Ini optionnya ya, bilangan-bilangan unggul. Nah, di sini keadaan STP yaitu tekanan 1 atmosfer
1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, temperaturnya 273 Kelvin, ini keadaan STP-nya ya, pada tekanan 1 atmosfer, dan temperatur adalah 273 Kelvin. Kita masukkan ke persamaan, PV sama dengan NKT, yang ditanyakan adalah N. Ini ya, banyaknya atom, ya, banyaknya partikel, bisa. PV per KT, N sama dengan PV per KT. P tekanannya 1 kali 10 pangkat 5, kemudian volumenya 5,46 dibagi 1,4 untuk K-nya ya, 1,4 kali 10 pangkat min 23, dan T-nya temperaturnya 200. Ini ya tadi. Oke, 546 kita ambil dari 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat 3. Hasilnya jadi 546 agar bisa dibagi dengan 273 ya. 546 dibagi 273 adalah 2. Di sini 2 kita taruh, kemudian dibagi 1,4. 10 pangkat min 23-nya naik ke atas menjadi 10 pangkat 26. 2 dibagi 1,4 itu sama dengan 1/7 kali 10 pangkat 24. Jadi jawabannya adalah ya. 2 dibagi 10 atau 20 dibagi 14. Hasilnya adalah 20 bagi 2, 1, 14 bagi 2, jadi 1/7 kali 10 pangkat 20. Jadi di sini nampaknya tidak ada ya optionnya untuk soal nomor 5. Soal berikutnya, suatu gas ideal tekanannya 30 Newton per meter persegi, volumenya 1,38 liter, dan suhunya 27 derajat Celcius. Jika tetapan Boltzmann-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, maka jumlah partikel gas tersebut berapa partikel? Ya, kita jawab. Nah, kita tuliskan. Jawabannya adalah B ya. T sama dengan 27 derajat Celcius, yaitu 300 Kelvin. Volumenya 1,38 liter. Ini ya. K itu sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kita masukkan ke persamaan, PV sama dengan NKT, di mana yang ditanyakannya itu adalah jumlah partikel, KN sama dengan PV per KT. P-nya kita masukkan 30 Newton per meter persegi, udah dalam satuan internasional. Kemudian volumenya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 3 dibagi K, tetapan Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23, dan dikalikan dengan temperatur 300 Kelvin. Oke, ini ada coret-coret ya. 30 dibagi 300, sisa 10 di sini, 1,38 dibagi 1,381, berarti sisanya ini ada min 23, ini plus 1 jadi min 22, naik ke atas ya, min 22 naik ke atas jadi plus 22 dikurangi 3 adalah plus 19. Jadi jawabannya adalah B ya, 10 pangkat 19. Soal nomor 7, menurut teori kinetik gas, timbulnya tekanan gas disebabkan oleh, timbulnya tekanan gas ini dikarenakan oleh apa? Penurunan suhu gas kah, kenaikan suhu gas kah, tumbukan partikel gas, ruangan yang terlalu sempit, atau massa gas yang terlalu banyak. Jadi jawabannya adalah di sini udah jelas ya. Tekanan itu dikarenakan tumbukan. Kenapa bisa demikian? Oke, kita bahas. Tumbukan antar partikel gas dan tumbukan partikel gas terhadap dinding ruangan menimbulkan perubahan momentum. Jadi kalau misalkan gas dengan gas itu numbuk atau gas dengan dindingnya itu numbuk, maka akan terjadi perubahan momentum. Kenapa bisa berubah momentumnya? Karena ada perubahan kecepatan, arah perubahan kecepatan. Ya, sehingga perubahan momentum dalam waktu singkat itulah yang menyebabkan adanya gaya yang bekerja di setiap ruas penampang ruang. Dan kata lain, gaya persatuan ruas itulah yang dinamakan dengan nilai tekanan gas ideal. Ya, itu soal nomor. Soal nomor 8, menurut teori kinetik gas, tekanan gas dalam ruang tertutup, apakah berbanding lurus dengan energi kinetik, berbanding terbalik dengan volume, berbanding lurus dengan jumlah partikel, berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan partikel gas? Pernyataan yang benar adalah, jawabannya adalah C ya, 1, 2, dan 3. Kenapa 4 salah? Ya, bukan berbanding terbalik dengan kuadrat ya. Kalau tekanan gas itu, tapi sebanding, bukan berbanding terbalik ya, sebanding, P-nya itu sebanding dengan kecepatan kuadrat. Ini persamaan umumnya untuk nilai tekanan P sama dengan 1/3 Nm V kuadrat per volume. Tekanan itu sebanding dengan kecepatan kuadrat, bukan berbanding terbalik. Berbanding lurus dengan jumlah partikel, betul, P sebanding dengan M. Berbanding terbalik dengan volume gas, betul, P berbanding terbalik dengan.
dengan volumenya. Berbanding lurus dengan energi kinetik ya, ada di persamaan berikutnya, yaitu P sama dengan, kalau kita ubah P yang di atas, persamaan di atas menjadi P sama dengan 2/3 NEK per volume. Apa itu sebanding dengan nilai energi kinetiknya. Ya, seperti itu. Untuk soal nomor 8. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9, energi kinetik rata-rata partikel 4,5 mol gas dalam bejana tertutup adalah 6 kali 10 pangkat min 26 joule. Jadi ini diketahui energi kinetiknya, ya, jumlah mol dan energi kinetiknya. Volume gasnya 18,6 liter. Bilangan Avogadro itu merupakan tetapan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Maka yang ditanyakan adalah nilai tekanannya. Oke, kita punya persamaan yang di soal sebelumnya. Kita tuliskan lagi. P sama dengan 2/3 NEK per volume. Kita masukkan. Ya, yang ditanyakan kan adalah tekanan ya di sini. Berapa tekanan gasnya? Oke, kita masukkan angka-angkanya 2/3 kali 4,5 mol. N itu adalah jumlah mol yang ini 4,5. N0 adalah bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian energi kinetiknya udah jelas 6 kali 10 pangkat min 26 kita masukkan. Dibagi dengan volumenya adalah 18,6 liter. Berapa meter kubik? Itu dikalikan 10 pangkat min 3. Oke, kita mana yang bisa dihabisi di sini ya? Ada 6 dibagi 3. Di sini yang dicoret 6 bagi 3 2. Tinggal kalian aja 2 kali 4,5 9. 9 kali 6,02 dikali 2 lagi, yaitu hasilnya 108,36 kali 10 pangkatnya ya. Ini di sini ada 10 pangkat 23, di sini ada 10 pangkat min 26. 23 dikurangi 26 berarti min 3. Yang bawah masih tetap 18,6 kali 10 pangkat min 3. Kita coret atas bawahnya 10 pangkat minnya karena sama. Hasilnya 108,36 dibagi 18,6 itu sekitar 6 Pascal. Jadi jawabannya adalah ini. Soal nomor selanjutnya, di soal nomor 10. Jika tekanan gas digandakan, sementara volume dijaga tetap. Digandakan itu berarti dikalikan dengan 2 ya. Jadi P2-nya adalah 2P1. Maka energi kinetik rata-rata. Berarti ini kuncinya kita harus tahu dulu hubungan antara nilai tekanan dengan energi kinetik. Kita tahu di persamaan sebelumnya maka tekanan itu sebanding dengan energi kinetik. Diketahui bahwa tekanan yang keduanya 2 kali tekanan yang pertama. P2 sama dengan 2P. Persamaan matematisnya ini, maka hubungan antara P dengan EK adalah sebanding. Apabila P-nya menjadi 2 kali lipat, maka otomatis karena dia sebanding, energi kinetiknya menjadi 2 kali lipat dari energi kinetik. Jadi jawabannya adalah ini ya, C. Soal nomor 11, gas dalam ruang tertutup bersuhu 27 derajat Celcius dan tekanan 6 atmosfer, volumenya 8 liter. Ini kondisi awal. Ya, apabila gas dipanasi sampai 77 derajat Celcius, tekanannya naik sebesar 1 atmosfer. Berarti dari keadaan awal dia naik 1 atmosfer. Maka volume gasnya kita harus tahu hubungan antara tekanan, volume dan suhu. Kita cek di pembahasannya. Suhu awal 27 derajat Celcius itu sama dengan 300 Kelvin, suhu keduanya 77 derajat Celcius itu sama dengan 350 Kelvin. P1 tekanannya 6 atmosfer, P2-nya dia naik menjadi bertambah 1 atmosfer menjadi 7 atmosfer, volumenya awalnya adalah 8 liter, kan adalah volumenya. Kita tahu hubungannya ya, Boyle-Gay-Lussac P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita masukkan angkanya. P1 6 atmosfer, P1-nya 8 liter, T1-nya 300 Kelvin, kemudian P2 ada 7 atmosfer, P2 per 350 Kelvin. Maka P2-nya ini coret-coret ya. Dari mana asalnya? Ini 0 di sini kita coret, kemudian ini ada 35, di sini ada 7, kita coret juga, hasilnya di sini 5. Kemudian di sini ada 30 bagi 5 itu hasilnya 6 dibagi 6 1, berarti sisanya 8. Oh, ternyata dengan kondisi seperti ini V1-nya 8 liter, V2-nya juga 8 liter, berarti sama ya. Berarti di sini jawabannya adalah B, yaitu tetap. Oke, soal nomor 12, pada sejumlah gas ideal dengan volume konstan berlaku bahwa apakah A, B, C, D-nya semua molekul mempunyai kecepatan yang sama pada suhu tertentu. Betul ya. Jadi untuk sejumlah gas ideal ada
kecepatan yang sama pada semua molekul di suhu tertentu. Kecepatan rata-rata molekul akan lebih besar pada suhu yang tinggi daripada suhu rendah. Betul. Ketika suhunya dinaikkan, maka kecepatan rata-rata dari partikel itu juga akan naik. Semua molekul mempunyai energi kinetik yang sama pada suhu tertentu. Betul. Apakah D, bila suhu gas dinaikkan, maka jumlah kalori yang diperlukan sama dengan perubahan total energi kinetik molekul? Betul juga ya. Jadi jawabannya adalah E ya, semuanya benar. Soal nomor 13, oke, kita ke grafik lagi. Grafik berikut yang sesuai dengan percobaan Boyle. Kita tahu Boyle itu suhunya konstan. Apabila suhu konstan, maka hubungan tekanan dengan volumenya seperti apa? Itu berbanding terbalik ya. Jadi pada percobaan Boyle, suhu dijaga konstan sehingga tekanan berbanding terbalik dengan volume. Mana data yang berbanding terbalik? Kalau ini tidak, ini D juga tidak. Nah ini volume terhadap suhu, salah tentunya ya. Ini D dan C udah salah ya. D dan E mungkin D dan E itu udah salah karena ini hubungannya adalah volume dan temperatur. Sedangkan untuk Boyle itu hubungannya adalah tekanan dan volume. Ya, yang ini ya. Jadi ketika tekanannya naik atau ketika tekanannya turun, maka volumenya naik. Itu berbanding terbalik atau kebalikan. Nomor 14. Grafik lagi ya, volume dan suhu gas dalam ruang tertutup adalah tetap. Grafik menunjukkan tekanan dan energi. Tekanan dan energi tadi sebanding, udah ketahuan ya kalau sebanding seperti apa. Jadi jawabannya adalah A ya. Sebanding, kalau tekanan naik, energi kinetik pun ikut naik. Nomor 15, kalau gas dalam, oke, seperti soal yang sebelumnya ya. Tapi ini di sini ada 42 derajat Celcius, ini 7 atmosfer. Volumenya 8 liter, kemudian 87 derajat Celcius dia naik, temperaturnya, tekanan pun ikut naik sebesar 1 atmosfer ya, jadi 8 atmosfer. Maka volume gasnya sekarang menjadi berapa? Oke, sama ya, sama dengan soal sebelumnya. T1 315 Kelvin, kita ubah ke Kelvin dari derajat Celcius. T2 juga sama, 360 Kelvin dari 87 derajat Celcius. Tekanan yang pertamanya 7 atmosfer, tekanan keduanya naik 1 atmosfer menjadi 8 atmosfer. Volume yang pertamanya itu 8 liter. Oke, masukkan ke persamaan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Oke, kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatlah hasil akhirnya P2 sama dengan 8 liter. Ya, P1 8 liter, P2 8 liter, ada perubahan tidak? Tidak. Berarti jawabannya B. Tetap. Soal terakhir, di dalam ruangan bervolume 60 liter terdapat 2 gram gas yang bertekanan 10 Newton, 10⁵ Newton per meter persegi. Kelajuan rata-rata atau VRMS. Kita tahu persamaannya VRMS hubungannya dengan nilai tekanan dan massa jenis, nantinya kita kaitkan. Di VRMS sama dengan akar 3P per rho. Berarti di sini nggak ada rho. Cari dulu rho-nya. Rho sama dengan massa per volume. Massa gasnya adalah 2 gram. 2 kali 10⁻³ dibagi dengan volume. Volumenya itu 60 liter. 60 kali 10⁻³ meter kubik. Kita coret atas bawah 2/60, 1/30. Kita masukkan ke persamaan. P-nya 3 dikali P. P-nya itu 10⁻⁵, berarti 3 kali 10⁻⁵ dibagi rho. Rho-nya 1/30. Ini naik ke atas. Nah, berarti 30 dikali 3. 90 kali 10⁻⁵ atau 9 kali 10⁻⁶ agar bisa kita akarkan. Akar 9, 3 akar 10⁻⁶ adalah 10⁻³ 3 kali 10⁻³ 3000. Jadi jawabannya adalah B. Ya, itu saja yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan share ya di kanal. Terima kasih.